ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وفضله ومقداره العظيم وبعد رضي الله عنه ورضي الله عنه. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam, afiat dan kesehatan yang Allah berikan, sehingga alhamdulillah kita kembali dapat bertemu dan melanjutkan ta'lim kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita di dalam ibadah dan taat. Allah murahkan rezeki yang luas bagi barakah. Allah menjadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dikaruniai kembali Allah zuriyat kita saleh-salehah, dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah dengan husnul khatimah. Salawat dan salam tercurahlah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, baik kita lanjutkan kembali sampai apa kemarin? Bab siwaki, bermula dengan bab tentang siwak. Istinja sudah kemarin ya. Wa yudlaku alaihi babu hisal fitrah. Arti siwak itu dimasukkan juga di dalam bab siwak ini, yaitu sesuatu yang dapat menghasilkan akar kesucian. Yang pertama, siwak nanti ada banyak macam orang bisa menjadi suci tanpa kemarin dengan istinja, mandi. Itu di antara orang bersuci, salah satunya juga termasuk adalah pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli shalah. Rasulullah mengatakan, andai kata tidak disusahkan kepada umatku, niscaya aku perintahkan mereka itu untuk senantiasa bersiwak di setiap hendak salatnya. Ujar Nabi, andai kata kada susah bagi umatku untuk bersiwak, maka aku perintahkan setiap mau salat itu bersiwak. Cuma memang susah, very susah, cari kayu iroknya susah. Sekarang kan nyaman bersiwak. Artinya begitu pentingnya di dalam perkara bersiwak itu. Dalam satu riwayat, ma'akul wudu, setiap lain-lainnya pun sunnah juga kita bersiwak. Dan pula keutamaan daripada bersiwak itu sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-siwakul mutahharul lil fami. Siwak itu adalah dapat mensucikan bagi mulut kita. Jadi siwak itu dapat mensucikan daripada mulut kita. Wa mardatu rabbi, dan bersiwak itu akan mendatangkan ridhonya Allah. Wa majlatun lil basari, dan bersiwak itu akan menguatkan pandangan mata. Dan pula Nabi mengatakan, sebaiknya rakaatan bi ghairi siwak, daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. 2 rakaat itu dapat orang 70 rakaat sembahyang masih hebat dengan 2 rakaat bersiwak itu. Dia subuh 2 rakaat sembahyang bersiwak, kurang 70 kali sembahyang masih harap bersiwak tadi. Jadi 2 rakaat saja bersiwak itu khairun, lebih baik, lebih bagus daripada 70 rakaat kata bersiwak. Ya, sembahyang sudahnya bersiwak berjamaah di masjid lagi, nah luar biasa. Kita ini umat Nabi, ibadah itu dicari itu yang mudha'afnya, yang dilipat-lipat gandakan. Karena kalau cuma yang itu aja berat. Sembahyang bersiwak ada, berminyak harum ada, berserban ada, berkopiah ada, baju digulung, selawar digulung,
Kita hendak pulang ke undangan aja bercantik-cantik, pakai cincin, berminyak harum, pakai batu, kalau perlu seragam batik mulai kainnya sampai cucunya. Lihat nih bila acara kawinan tuh sibuk banget tuh seragamnya, nyambat ngangkat bisi anak, ngambil anak kan dibikin kepala. Seragam kenapa? Supaya kelihatan baik. Luar biasa, bajunya seragam, sepatunya ya Allah bersemir itu. Tapi giliran ke masjid baju bedah hilang buat, kancingnya lapas kada dibujuri padahal tukang jahit. Apalagi yang bisa menjahit. Menjual sorban, menjual rupiah, menjual ini itulah. Kalau menjual itu minyak harum dia kada suka pakai itu. Berhadap lawan Allah, Allah itu innallaha jamil, Allah itu indah, Allah itu cantik. Dia apalagi begini yang sedaya. Jangan tapi diikat di lehernya, di leher dia mati diikat di leher. Dia mana? Di bahu. Ini kadang-kadang tapi diikat di bahu, burung tuh karena sudah. Babaju dulu, berseruduk dulu. Karena takutkan karena satu helai rambut keluar daripada muka nabian, satu helai rambut keluar daripada muka nabian, maka sebagian itu ada sama karena tipis-tipis rambut sudah panjang, kacung pula rambutnya. Coba lu kada pakai pelapuk, kada menyibak masuk. Baik, ini kalau sembahyang kayak apa? Salah. Ya Allah. Bila bininya yang salah, kakinya belum masuk neraka. Ya tahu. Jelas kan mengajari. Itu anak kambing lagi. Butik jangan bisa mengajari, aku banyak. Tanggung jawabnya, amun adil itu bisa aja. Adil itu kada harus sama. Berlaku adil itu berarti mampu, bertanggung jawabnya kada mampu. Adil itu kada harus sama 100 kada adil. Ini Tuhan diberi sejuta bini anak 500 itu adil. Nang Tuhan awas. Ada harus sama. Yang susah itu bukan masalah keadilannya, yang susah itu tanggung jawabnya. Itu. Yalah, jadi hati-hati. Berbaju baru rambut sebaliknya. Itu berjamin wahibun yang Allah itu cantik, Allah itu indah. Maka senang dengan keindahan, makanya digunakan di masjid itu. Punya ada anda di parfum, bersedekah parfum yang kaki sini masjid ini hanya ada di jual parfum. Habis dua polisi jangan dipakai, dilihat aja. Yang hanya dipakai habis. Ya. Nah itu, jadi luar biasa ya. Kita ini mestinya memakai nang itu susah dipakai. Anak pebulang sumpah bersiwak. Bahkan siwak ini luar biasa tadi 2 rakaat aja fadilahnya lebih daripada 70 rakaat lebih baik. Coba sebar hari zuhur aku 17 rakaat bersiwak harus apa saja. Jadi bila sampai kita pada bersiwak itu sangat rugi sembahyang dari bersiwak. Wa qala Aiman dan bersabda pula Nabi sallallahu alaihi wasallam fadlu salati bisiwak ala salati bi ghairi siwak 70 dhi'fa. Kalau tadi khairun lebih baik, kalau hadis yang lain bermula keutamaan daripada orang salat bersiwak dengan orang yang salat bertindak bersiwak itu sama dengan 70 kali lipatnya. Jadi sangat-sangat rugi orang baca Quran bersiwak lawan orang bersiwak. Berzikir makanya mulut itu harus suci. Apalagi mulut kita ini berbau, kalau mulut berbau jangan menyebut, jangan berzikir. Umur dulu dihilangkan, salah satu yang paling hebat banyak itu bersiwak. Karena bila mulut berbau malaikat paling mengaminkan. Malaikat kawan dari dalam tujuh. Bahwa ini siwak kita siratun, adapun fadilah keutamaan faidah daripada bersiwak itu kata ulama banyak. Al-salam ba'duhum, bahkan sebagian mereka ulama menyulatkan daripada fadilahnya orang bersiwak itu sampai 70 kali. 70 keutamaan dalam bersiwak. Banyaknya tuh.
Selain tadi kan orang bersiwak 2 rakaat lebih afdal daripada 70, itu kan salah satu keutamaannya. Keutamaan orang yang bersiwak itu ada 70. Di antaranya minhaj sebagiannya. Ini yang paling besar-besarnya. Anau yasudu fil maslahah wal aqli wal hibdi. Dengan bersiwak itu akan menambah seseorang fasih dalam bacaan, dalam ucapan, dan bagus akan akalnya serta hafalannya. Orang yang senang bersiwak maka akan menambah usaha kefasihan. Bacaan itu fasih, mengaji itu fasih. Makanya bila lawan fasih rajak bersiwak. Sakurang-kurang bersiwak ya sikat gigi. Makanya kalau sikat gigi niatnya bersiwak. Karena bisa diniatkan dengan bersikat gigi mensucikan mulut niat. Sengaja aku niat sikat bersiwak, sikat gigi, tapi bila ada niat tidak dapat karena itu bukan siwak. Tapi kan ada pasta gigi sekarang yang dari kayu. Siwak itu karena naik sedikit 2000 tidak apa-apa, tapi dapat pahala sunnah. Jangan terus siwak dulu kan. Pokoknya ada yang ada kaitannya dengan agama itu utamakan dulu. Nah, biar ada pengetahuan yang mengetahui. Ya, nah ini utamakan dulu, diutamakan dah. Ini siwak ini luar biasa. Menambah kefasihan, menambah akal. Yang bilang untuk harum ke akal bagus sedikit. Kayak penyok masuk kamar. Lihat ini bakal berbau, bagus sedikit. Sudah tahu bau kali bersihin kurang akalnya. Walaupun ingatkan, apalagi bisi anak di pondok itu jangan ditinggalkan siwak. Anak tahu siwak supaya apa? Hafalan ingat. Kita ini mana hafalan ingat? Tapi kalau duit ingat, iyalah. Ulun mengamalkan itu siwak. Ulun mulai bahari kejadian-kejadian. Pasti gitu kan? Andakannya bahari masuk banyak di sini, entah jembatan dari di belakang ada, belajar alhamdulillah ingat. Kenapa? Karena bersiwak. Siwak itu menguatkan ingatan. Nah, itu. Wa ibadul basari menajamkan pandangan mata. Siwak. Wa isirul naz'ah, yang paling bagus lagi kalau bersiwak itu apa? Wa isahirul naz'ah, akan mudah nanti waktu sakratul maut. Waktu roh kita dicabut itu mudah. Bersiwak. Kada kegampangan roh itu dicabut. Jangankan roh dicabut, kejepit lawan aja biar tak ujian. Biar tak kami itu pas titiknya tak kait pas menarik ujungnya aja sedikit kepanjangan mata. Air roh ini keluar belakaan dari mata terasa sakit, muntung sakit, telinga sakit, sakratul maut sakitnya luar biasa. Bahkan di zaman Nabi Isa, di zaman Nabi Isa, waktu Nabi Isa lewat, ada 2 orang, ayah dan ibu yang menangis di atas kuburan. Menangis yang luar biasa. Ya Nabi Isa, kenapa bu menangis? Punya ibu tadi, kami punya anak 1 wahai Rohingya. Aku ini punya anak satuannya. Dan ini saat ini dia meninggal dunia di kuburnya. Yang diharap-harapkan ini satu-satunya ini ahli waris sekali berdulu meninggal. Berapa usianya? 17 tahunan. Menangis bapak mama ini lalu meminta lawan Nabi Isa, wahai Isa, kau bisa menghidupkan orang yang sudah mati, tolong kau hidupkan anakku. Agar apa? Aku ingin melihat keadaannya. Ini anaknya remaja mati, masih remaja mati. Kayak apa keadaannya? Kata Nabi Isa, kalau kau hidupkan akan anak ini, maukah kamu menjadi orang yang beriman kepadaku? Siap.
supaya dia yakin bahwa dia itu adalah orang tua ulun. Ulun sabati satu persatu. Hobi ulun apa, kesenangan ulun apa, waktu ulun garing dia kayak ini diceritakannya. Mulai anak itu 6 tahun diceritakannya sampai wafatnya. Maka orang tuanya itu menangis. Betul, yang diceritakan semua itu udah anakku. Berarti orang ini betul anakku. Lalu orang tuanya bertanya, wahai anakku, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kata si anak, wahai ibu, wahai ayah, inilah yang terjadi. Adab yang Allah berikan. Pedihnya sakaratul maut itu kena sakitnya luar biasa. Siksaan Allah dalam kubur lebih sakit lagi sakaratul maut. Ibu ini sakit luar biasa. Dan dengar suara malaikat Nabi, mana pula? Takajub berubah dan suara takajub Tuhan. Yubir mendengarkan merobohkannya malaikat itu takajub Tuhan jadi Tuhan. Gigi ruboy, rambut berubah. Tuh, nganuk-nganuk tuh. Itu kalau nanti muda, jangan dibikin-bikin muda pasti berbanyak dosa. Tapi anak lah, malam tahun baru tadi bakal makan kan? Enggak, makasih ya. Kalau bisa ini lalu ada, ada yang makan kan? Enggak ada, sudah dosa dibahas. Gimana tahu kalau orang bikin api? Nah, biasanya bikin api dibakar. Tuh ada kayu, ya Allah, kayu. Itu kalau kayu-kayu gede, ada baru ulin, ada bungkirai, ada meranti, ada ranting yang besar-besar itu sama yang kecil yang terbakar dulu apa? Ini bungkirai, ini ulin, ya Allah, ini ada ranting yang kecil-kecil yang kayak ini, kalau gede itu yang terbakar dulu habis yang mana? Negara mana halus? Makanya jadi orang kurus hati-hati halus untuk belum amal. Halus. Wakodo anas wal ijarah bahan bakar api neraka itu manusia seperti ini. Jadi jangan merasa muda, kita muda ada banyak dosa. Api dunianya kalau dibakar yang kecil dulu aja, apalagi api akhirat. Jangan merasa anak, jangan merasa aman mentang-mentang masih muda. Itu anak muda, apalagi orang tua banyak matinya, makin nyai. Ya, maka itu bujur beribadah. Nah, oleh karenanya supaya baik bagaimana? Jangan ditinggalkan di sibuk. Sakaratul maut nih, anaknya itu umur 17 tahun dibangkitkan menjadi orang yang 70 tahun. Bahkan Nabi Isa pernah juga ditantang, wahai Isa, kamu adalah kalau mengaku sebagai seorang nabi, kamu bisa menghidupkan orang yang mati. Sekarang kami minta jangan dihidupkan sekarang. Ini zaman yang terlalu dekat, coba hidupkan orang yang paling jauh zamannya. Siapa? Kata anaknya Nabi Nuh. Kata Nabi Isa, ayo tunjukkan di mana kuburnya, ayo semuanya ikut. Ditantang oleh Bani Israil. Dibawa, ditunjukkan ini kuburnya. Lalu Nabi Isa berdoa. Digali kubur, dihidupkan, dikasih cerita. Lalu ditanya, apa siksaan Allah yang paling berasa? Dan siksaan yang paling luar biasa terasa sampai sekarang yang tidak mengalahkan, bahkan mengalahkan adab, itu adalah sakaratul maut. Pedihnya dicabut roh. Nah, biar kalian percaya dia lagi, pun kasih contoh tahu Cipedak. Kurang selaku kalian tahu Cipedak lewatan bungol itu kamu benar. Tahu makannya ya. Nangka sudah. Itu nah kalau kita belah nangka atau Cipedak kita akan makan itu di tangannya ada getah enggak? Ada getah, apalagi orang banyak bulu-bulunya di tangannya, beliin getahnya. Biar getah di tangan ini, biar ambil getah itu langsung kan, biar kasih minyak dulu. Coba banyaknya getah tangan tadi, getah nangka tadi, apalagi getah kanan tadi, karena biar kena langsung dia cabut dia pasti kesakitan. Kenapa? Bulu tangan tak cabut. Ya Allah, itu bulu tangan, bulu tangan dicabut itu pada baru berapa menit aja, makan selesai paling setengah jam, baru sedikit kita memakan getah yang sudah berendek dicabut sakit, maka tidak perlu mas ambil minyak makan. Ya kan? Setelah pakai minyak makan baru nyaman kalau orangnya. Bujur kan? Bujur kan? Kayak itulah roh kita berpuluh-puluh tahun, apalagi yang tua yang sudah 70, 80 tahun, rohnya itu beringin banget. Nah, roh kita ini mereka di jasa kita dicabut loh mereka.
Allah. Nah pikirkan seorang tangan itu kan sakit aja, terjepit sakit, kesayap sedikit sakit, padahal rohnya masih. Kayak apa kalau tangan tadi keluar dari mulut? Kayak apa kalau roh tadi keluar daripada hidung kita? Hidungnya itu tapi sakit yang lain lagi berpuluh-puluh tahun yang menempel di tubuh kita. Pada saatnya nanti sudah roh itu dicabut, maka ini luar biasa. Maka ada yang melemahkannya, melonggarkannya. Apa sih Pak? Makanya nanti kalau orang mengamalkan sunnah siwak ini, orang yang taat dalam beribadah akan dicabut rohnya keluar sholat. Oh ya Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang mana? Makanya lihat kalau orang soleh hendak meninggal dunia senyum. Kenapa? Karena dipaksa rohnya keluar di nyaman. Boleh kita paksaan itu ujian, si paksaan sih. Meskipun badannya ini sakit, nggak bisa bergerak, tapi luar biasa. Anak merasakan tadi bapak dulu pada bapak dulu kan saya. Pedihnya luar biasa. Kada gampang. Nah orang yang taat, matanya yang menangis karena Allah, suka membaca Al-Quran, suka membaca sholawat, apalagi misalnya suka membaca sholawat, nah seperti yang tadi disebutkan. Amad dalilu idza dzakartu, jangan kata. Amad dalilu idza dzakartu Muhammadan. Ya Allah. Amad dalilu idza dzakartu Muhammadan sharatu ain. Mata keluar air mata. Makanya membaca itu usahakan bahwa ingat jadi muncul bagus, jangan usahakan lagunya dulu, artinya dulu. Ya apa maksudnya? Supaya lebih asyik lagi. Ini saran guru. Jadi orang yang cinta kepada Nabi waktu disebutkan nama Nabi, apabila dia menyebutkan nama Nabi, maka air mata pun keluar. Kenapa? Karena syauq yang karena kerinduan. Kerinduan mata ini yang baru sakaratul maut karena awal keluar. Muntungnya Rasulullah berselawat, mulutnya susah ngomong. Karena di saat ketika malaikat Israel berkata kepada orang yang soleh, wahai orang yang soleh, sudah saatnya biar akan meninggal dunia, biar akan meninggal kayak apa? Waktu sujud kan, waktu rukuk kan, anda kayak apa? Uya malu jawab orang soleh, wahai malaikat, apakah kau diberi izin kayak itu? Iya. Ada pun kepada orang-orang yang soleh kami diberikan izin. Pilih anak mati kayak apa? Bahkan satu ketika malaikat Israel pernah mengadu lawan Allah, hendak mencabut ruh orang. Begitu hendak mencabut ruhnya dari mulut, maka keluar dari mulut sosok makhluk yang ia berkata kepada malaikat itu, wahai malaikat Israel, kau tidak akan bisa mencabut ruh dari mulut orang ini. Kata malaikat, kenapa? Mulut orang ini sering menyebut Allah, Allah. Mulut orang ini sering berdekir, subhanallah, sering bertasbih dan lain-lainnya, berselawat. Tidak bisa kau mencabut ruh dari mulut orang ini. Maka malaikat Israel mengadu lawan Allah, ya Rabb, tidak bisa dicabut ruhnya daripada mulutnya. Kata Allah, cari jalan lain. Dicarinya lagi, cabut daripada hidung. Bayar ada dicabut dari hidung, keluar daripada hidungnya. Ya Allah, wahai malaikat Israel, kau tidak akan bisa mencabut ruh orang dari hidung ini. Kenapa? Hidung orang ini banyak beribadah, sujud. Makanya sujud di hidung ini siu makan, sujud pesek. Si pesek sudah siu, sujud dagingnya hilang. Sujud itu namanya sunnah hidung, jangan sombong. Yang kayak burung belantuk sujud, mungkin itu jangan. Diciumkan hidung kita hinakan, pantat diangkat, hidung diciumkan, sejajar dengan kaki. Ini banyak orang sujud dahi, sujud dahi, sejajar hidung kan disujudkan. Awas kayak salah mau hidungnya itu. Biar jangan cabut nih roh, cabut aja bulu hidung, ada itu apa? Pancar di mana? Tapi bulu hidung sebuting aja dicabut. Nah, dicabut pasti keluar dari mata sakit. Itu adalah sebuting sebuting, cuma kalau dicabut itu berubah gitu. Bayangkan kalau roh keluar dari hidung ini. Makanya kalau wudhu nanti basuh hidung. Ya Allah, Allahumma arini ra'iqal jannah, ya Allah, ciumkan dulu baunya surga, ya Allah, cium makan. Apa bau surga? Majelis-majelis ilmu, amal-amal kebaikan, ciumkan ya Allah. Dinyatakan dicium makan, harus itu dibayar mencium kebaikan.
Nggak bisa. Lari dari malaikat malu lawan Allah. Ya Allah, karena kau dari hidupnya udah cari yang lain. Telinganya. Ayo telinganya nggak tahu ada orang. Maka kau nggak bisa jauh daripada telinganya. Kenapa? Telinganya mendengar nasihat, telinganya mendengarkan Al-Quran. Nggak bisa. Makanya kalau berpikir jangan berdiam. Pinyaringi. La ilaha illallah. Jadi telinga kita di mana? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Itu masuklah. Beda kalau di depan orang gemat-gemat. Kalau di depan orang apa lagi jualan? Tapi bukan orang ya. Ya, tidak melawan orang hati ini sudah cukup. Tapi bila seorang gitu aja, kenapa? Supaya telinga menjadi saksi mendengarkan. Apalagi supaya sumur. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kadang suara. Untungnya ya Allah. La ilaha illallah terang. Telinganya. Kan bisa lagi malu sampai dari semuanya. Akhirnya malaikat yang bingung, dari mana ya Allah? Sudah kata Allah, usah dicabut. Tidak usah dicabut. Bagaimana ya Allah? Bawakan aja undanganku ini. Bawakan aja undanganku tanpa akan ini. Lalu dibawalah undangannya Allah. Apa undangan Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Lalu dibacakan ayat itu. Lalu orang-orang beriman tadi yang saleh keluar sendiriannya. Malaikat mana-mana ada ini. Ada bekerja naik. Ya, nah kayak juga ada. Dikit lagi kepada kita lagi. Alhamdulillah. Di sana kaitan sedikit lagi itu yang kaitan. Tadi, lebih gampangan. Nah makanya itu siwak tadi penting. Kenapa? Karena siwak itu salah satunya bisa dilakukan akan memudahkan kita waktu nanti terjadinya sakaratul maut. Wa yulhiqul adwa, dan bersiwak itu akan menakutkan musuh. Musuh kita yang paling nyata itu apa? Iblis. Innahu lakum aduwwun mubin. Bersiwak. Dan ini pernah terjadi ialah Imam Khalifah Umar Abdul Aziz waktu itu hendak menaklukkan Romawi dalam sejarah Uyghur. Jadi Romawi kan termasuk kerajaan yang susah ditaklukkan. Ialah kuat. Ialah suara tanah potongan kayak ini. Ialah susah. Jadi tidak pernah kalah pasukannya ini sampai di zaman Imam Abdul Aziz, Umar Abdul Khalifah, cucu daripada si Umar. Lalu beliau waktu perang dengan Romawi itu berpikir, ini mulai badali dan suatu kata supaya kalah ini kayak apa? Apa sih sunnah berdoa sudah ini sudah apa semua sudah supaya kalah itu kayak apa? Akhirnya sini berpikir menunggu malamnya. Rupanya dari renungan tadi dapat tertidur, rupanya bermimpi dipadahkan. Kalau kamu ingin mengalahkan pasukan itu, maka suruh waktu habis sholat sebelum sholat subuh dan sebelum berperang, suruh semua pasukan bersiwak. Ayo, bangun, dapat sudah. Dari akhirnya apa? Begitu selesai sebelum sholat subuh sudah diumumkan kepada pasukan semuanya bersiap-siap sebelum nanti berangkat perang. Semuanya hidupkan sunnah Nabi bersiwak, dan waktu sholat mulai dari sholat subuh. Akhirnya semua pasukan pakai bersiwak. Nah, waktu bersiwak itulah diteropong oleh orang-orang dilihat dari jauh. Musuh ini berat musuh yang ada ini. Kalau mulai zaman sahabat sampai sekarang itu dia gagal. Cepat udah kita bisa kalahkan. Oh ini berat. Kenapa berat? Jangankan musuh, kayu aja dimakannya. Pas bersiwak itu dilihatnya kayu dimakan. Wah ini berat musuh nih. Ya Allah, kayu dimakan, kita habis lah. Jadi bagaimana? Begitu pas mau perang, langsung bendera putih, angkat tangan sudah menyerah. Ada jadi perang, angkat tangan, mendahului. Kenapa? Karena tadi diberikan hibah oleh Allah kekuatan sehingga musuh hatinya takut. Alhamdulillah, ada bersiwak, ibadahnya makan kayu. Nah, itu bukan dongeng. Kenapa? Karena menghidupkan sunnah Nabi. Makanya sembahyang kita ini iblis datang bersiwak. Nah itu. Wajah Quran dengan bersiwak itu akan melipat gandakan pahala. Sudah jelas tadi. Wajah bagi Usaibah dan bersiwak
kotoran gigi dan kuningnya gigi. Wa yasudul lisan dan menguatkan akan gusi, wa yusfi al-khirkah dan akan membersihkan akan perut besar. Insyaallah kalau punya penyakit lambung apa segala macam amalkan disebab insyaallah cepat sembuh. Wa yaqrabi dan mendatangkan ridha Allah, wa yubdil asnan memulihkan gigi. Wa yusulina dan dengan bersiwak menjadi orang suci. Amalan suci menjualkan hendak turun bersiwak, hendak melayang bersiwak. Ini yang kan. Nah, esok kan aku kata kok bersiwak dulu. Kalau bersiwak kuring apa ya? Ya, wa yusulina wa yusri dan akan mewariskan kekayaan dan kemudahan. Wa yuhibu sunnah dan akan menghilangkan apa itu penyakitan kepala, migran, apa gitu, partigo. Nah, itulah. Wa urasi keringat kepala orang kan bila ada keringatan kepala itu biasanya ya penyakitan kok. Kalau kepalanya keringat itu bagus sedikit sehat, tapi ada juga namanya ngapain buat keringatan kering kan? Nah, ya, iya tuh. Wa yusailu ma'aka menguatkan perut besarnya, wa yuqawiha wa yudhara khabba dan dapat mensucikan hati. Wa Allahumma yang paling besar kehebatan dari bersiwak itu adalah annahu bahwasanya dengan bersiwak itu yudhbahu syahadah indal maut, orang itu akan bisa membaca syahadat waktu meninggal dunia. Mati beriman. Karena ini mudah tadi kan karena mudah itu lalu jangan berpikir. Nya gara-gara sakit itu kalau ada kambuhan jangan nak berpikir. Nya kalau mudah nyaman itu yang menjawab sesuatu masuk suban dengan ya hal nya mudah. Lalu dia bisa berpikir Bismillah. Masih mudah. Tapi pas berakhirnya mana Bismillah lagi. Ya, maknanya juga Bismillahirrahmanirrahim. Allah, ya ada lagi Bismillah sakit. Ada percaya juga ya. Sama aja kita dengan kotoran dulu paling senang mencontohkan tuh nah berapa kali tarik pas terkali pilihannya buat diselesaikan atau ditarik. Cuma risikonya sama-sama sakit pasti bacaan. Ya, begitu tertariknya ada Bismillah lagi kita yang sudah sakit. Roh tadi keluar itu dua, roh keluar roh itu. Tapi kalau mudah dia bisa mudah berpikir. Makanya mudahkan. Salah satunya bersiwak. Dan bersiwak tadi akan membuat orang yang bersiwak mengamalkan itu bisa mengucap dua kalimat syahadat. Ini kuncinya. Orang yang tak masuk kayak apa aja matanya kayak apa aja jeleknya bila matinya beriman pasti masuk surga. Kan kita anak itu matinya beriman. Syahadat itu kalau sampai bisa baca asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sudah luar biasa. Luar biasa. Nah, udah berapa kali cuma pernah dulu aja menyaksikan orang meninggal nang lisannya panjang. Lisannya panjang bukan lidahnya panjang, kadang mikirnya. Satu meninggal dalam keadaan membaca Fatihah. Kalau kamu ingat itu sebelah almarhum Quran. Orang Jawa merantau dari Jawa ke Balikpapan biasa kalau merantau itu kan harus punya sesuatu ya Allah, karena merantau orang Bali harus disambung. Akhirnya ini belajar kanuragan. Rupanya waktu belajar itu dipukul di sini lawan pelatih pas kena di sini. Cuma kan masih muda ada apa? Pas usianya pas umur 43 baru merasa ternyata itu menjadi kanker. Di sini almarhum bisa. Urut datang ke sini rupanya jadi nakal dan kawan. Ya Allah takut. Akhirnya umpat di majelis qiraatul Quran pada sari umpat mengaji. Sempat amat ikhra. Ada tapi lancar cuma tamat ikhra. Tarawih tadi sudah tertinggal, alhamdulillah. Cuma pengajian yang baca Quran itu dia nggak salah-salah hampir terus, alhamdulillah. Salah 2 kali angkat-angkat. Karena penyakit itu parah mendadak sebulan langsung drop. Ya sebulan PAB 7 tahunan kalau sudah. Nah waktu hendak itu ditelepon orang ini gurunya, bapaknya masuk rumah sakit, bisakah hadir? Dulu insya Allah. Lalu turun lawan buat kawanan di Padang Sari sudah hadir di rumah sakit tentara.
Begitu ulun hadir, sidin, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu menangis tapi bentuknya Fatihah terus. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walad-dallin. Kayak apa Fatihah pakai? Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Beberapa saat itu aku perjalanan, dia langsung sidin, anak patah, sehat, lalu bisa berbicara. Guru ini gila tak guru? Bisa ngomong. Kenapa guru banyak yang bilang gila? Setiap orang tanya, setiap orang berbicara, ulun mengerti ucapannya. Tapi kenapa yang keluar dari mulut ulun selalu Fatihah? Ulun tidak tahu juga guru. Setiap yang keluar dari mulut ulun itu selalu Fatihah. Tidak ada yang lain. Karena waktu itu belajar Fatihah di Bujuri. Tidak ada yang lain. Menangis beliau. Saya bilang tidak apa-apa Pak. Ini alhamdulillah sampai diberi keistimewaan oleh Allah. Yang syukur aja, terus saja, tidak apa-apa. Gitu ya Bu, iya. Tapi saya ngerti orang itu kan saya tidak tahu. Pokoknya istrinya ke anaknya siapapun. Gitu. Ini tidak apa-apa sampai istirahat aja. Cuma kesakitan sih gitu. Sakitnya ini kuning kesana sini kalau sudah sakit. Tapi kada suatu kali, aduh, kali udah bilangnya sakit. Penyakit itu ada yang diobati. Sakitnya luar biasa, tapi yang keluar Fatihah. Sampai begitu sudah insyaallah doakan dulu mudah-mudahan sehat dulu, mau tetap istiqomah duduk di tilawah dulu Quran dulu. Ulun hendak tetap belajar Quran kemudian doakan dulu insyaallah insyaallah sehat. Sudah jam 10 malam dikatakan perawat sudah harus keluar, ya kami pamit semua ya berdoa. Habis itu langsung kami pulang kepada Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bininya ada bersuara, dia tidak jauh ucap Fatihah sampai akhir kehidupannya selesai membaca Fatihah. Husnul Fatimah. Yang kedua, kakak ipar ulun seorang, Ruminia. Orang meninggal dunia itu biasanya balik, tapi sidin meninggal bisa membaca 2 kalimat syahadat langsung ditutup lewat sahabat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lima sakit guru datangi, dia membaca tasbih. Banyak baca apa di sini dia dibaca, guru banyak tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Itu di sini apalagi bagus lah itu ya, insyaallah guru bagus. Aku ini kan tapi buat dulu tak usah pikirkan ibadah banyak minta ampun aja perasaan Allah Allah. Dulu buat kalian kadang berdua lebih dulu aja lain daripada keluarga. Dibanding kita sendiri yang makan. Jadi itu. Dan itu luar biasa. Termasuk saudara yang luar biasa melihat hati lemahnya bulu dan segala macam senang. Sini kalau pengajian aku kan bisa ngomongnya ya, kalau pesanan pengajian mengantuk aku sih mengantukkan kalau Allah subhanahu kuburin itu sakit namanya turun mampu ya, gampang ya berusaha saja. Tapi sini apa? Aku titip lah. Ya kemudian ini ibaratnya kayak baru sakit jangan terima akan barang ini barang aku di sini. Mudah-mudahan aku mati diundang. Jadi setiap pengajian sini memberi duit yang maaf di sini ada misalnya ada beri kadang 50 kadang 100. Tapi kadang 4 tahun aku berdua aja lalu dia jangan apa jadi amal dulu sudah biar terimakan aja. Makanya lu katakan kalau sini ada jarang malah lewat di situ, jadi orang beliau bakhrinan karena lu tahu juga itu tapi sini ke situ sini handalnya kayak itu kadang menjurungin udah tambah kali mungkin bila lu kadang turun nanti berapa kali dia tangan lu melakukan orangnya lu gaya sama gayanya. Tapi waktu meninggal dunia bahkan 10 kali kakak yang paling terharu telepon orang anaknya telepon dia luka biar jangan banyak pemandir adik sudah kayaknya habis biar dikirakan aja kakak uang memenuhannya kakak Iman dikirakan 10 kali la ilaha illallah 10 kali dia ikuti la ilaha illallah 10 kali selesai 10 kali dia tutup sudah kayak Muhammad Rasul ditutup loh kakaknya sambil menangis Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi pemandir
Nabi mengatakan, siapa yang mati di hari dan di malam Jumat, maka Allah lepaskan sisa kuburnya. Alhamdulillah pas orang kalau qamat sholat perutnya keluar dengan mudah. Itu yang kita harapkan. Kalau qamat sholat dia keluar, dan itu bini belum menyaksikan, belum ada karena waktu mandi itu cuma belum menyaksikan dari lahir belum menyaksikan, belum ada lagi kata-kata bani tidak ada, mulai kan habis dikartikan tadi terakhir ada. Nah ini luar biasa. Nah, jadi dalam hal lagi begini di haji bukan luar biasa sini langkah awak nyaman sih kan. Itu karena husnul khotimah. Itu yang kita harapkan. Sekarang kita bagus untuk namanya bagus. Sekarang kan bagus bisa aja, tapi maknanya bisa aja jadi orang lah bagus. Makanya Tuhan tidak terus ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husni. Itu jangan. Tapi berat ya berat. Ulun berapa kali kita targetkan la ilaha illallah. Paling banyak orang dosa. Ada yang kayak itu. Ada yang ada yang mengisyaratkan mata dia husnul khotimah juga. Cuma mas mulut yang nampak jelas suara itu baru dua orang banyak siapa. Kan bukan terkategori orang yang alim, bukan terkategori orang yang hebat, tapi orang memiliki keistimewaan tentunya di hadapan Allah. Kan kayak itu. Kenapa? Karena waktu hendak mati namanya ridho. Ulun melihat sini pejabat tangan normal, bapak mah ulun banyak-banyak minta ridho. Ulun banyak mengalihkan biar minta ridho mana yang diarahkan. Ujian itu hawa bermanfaat. Aku ridho rakyat dunia akhir sidik lalu detik. Ridho Allah ini luar biasa. Ridho Allah ini berhati-hati. Nah itu belum menyaksikan. Jadi itu luar biasa. Kita ini minta ridho lokalitas. Kalau sudah mati ya minta ridho terus. Kan banyak riwayat orang soleh apa matinya ada ridho lokalitasnya. Yang paling penting itu waktu kita belum meninggal itu kami minta ridho. Makanya banyak-banyak kita. Apalagi kita sering doa fili meninggal jangan sampai ada. Bila hendak selamat dunia akhirat itu. Ini ulun menceritakan bagus berlipat iri rasanya melihat orang kayak itu. Kalau kita berbicara itu, ya berbicara ibadah, tapi kenapa diberi keistimewaan oleh Allah? Di akhir kehidupan sempat bersuara kekurang Tuhan di kepala kita mengatakan aku ridho dunia akhirat. Dibuktikan maka dia bisa mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satunya tadi karena kecintaannya dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu memberikan syafaat. Bayangkan anak meninggal dunia bisa Fatihah habis sampai walaupun. Nah ini itu penting bagi kita. Kita sekarang ini nyaman. Sama rumah itu berat ya. Kita sakit aja kadang-kadang tak sama lagi mikir. Maka apa amalan yang memudahkan agar mudah keluar dari siwak yang ditinggal. Karena siwak keluar dari itu maka mudah. Nah kalau mudah keluar maka lisan kita mudah untuk berpikir lawan Allah. Nah itu sebabnya. Jadi jangan sampai kita ada bersiwak sunat Nabi. Ada hukum bersiwak itu ada 5. Satu hukumnya wajib. Bersiwak itu hukumnya wajib, yaitu apabila di mulut itu ada najis. Kalau tidak bersiwak maka dia tidak bisa. Seperti orang yang punya gusi berdarah itu kalau kata pakai Pepsodent karena sikat gigi itu susah. Apalagi puasa bisa kan puasa itu tidak boleh sikat gigi makruh. Tapi karena mulutnya selalu berdarah, kan darah makan najis sama batalkan. Lalu kalau dia bersiwak bagaimana? Menghilangkan tadi maka bersiwak tadi. Kalau ada najis, apalagi dia tak berdoa, makanya dengan acara tahlilan. Kita kadang-kadang kan diangkat rokok dulu tuh, ya Allah, biar aku badai rokok, tidak. Nah, jarang rokok, dia kan merokok. Itu lagi dia merokok. Libus. Ayo astagfirullahaladzim, astagfirullah. Waktu astagfirullah itu ambil air minum tadi umur habis makan dulu. Kayak apa kan? Makanya kalau merokok apa? Membuat apa? Yang ada lambang-lambangnya membuat apa? Dipaksa. Ya Allah, ya lapas anak berzikir karena dia anak menyebut la ilaha illallah. Orang yang mulutnya kotor bau, orang yang najis berzikir tidak boleh. Ada bagus. Makanya tangan kalau berdarah tidak boleh bagi maka tangan berdiam.
Makanya tidak ada tangannya waktu kami ganti akan badannya tangannya najis. Tangan yang najis tidak boleh ngangkat, haram hukumnya. Makanya bila ada orang kami tangannya najis berdarah, ya sudah. Rasa kebaikan itu, karena kalau tangan itu tidak maka sunat maka tangan. Maka termasuk sembahyang Jumat. Sembahyang Jumat itu kalau mumpung berbau maka wajib menghilangkan. Kalau mau hilang dua baunya ini makan sesuatu tadi boleh kita kali sembahyang Jumat. Boleh dan sembahyang Jumat karena mumpung berbau. Sampai sudah berusaha pakai apa aja kalau mau hilang baunya itu maka boleh dia kali sembahyang Jumat termasuk tujuh Jumat mumpung berbau. Cuma jangan bilang sembahyang aja bau saja ada ujur. 4 kali meninggalkan Jumat maka kafar jihad maka sungguh dia hampir dan tanpa. Ada sembahyang 5 waktu Jumatnya mati tinggal. Tapi nyatakan bersikap gigi. Punya kawan nomor kuat dulu kayaknya sudah dari masjid ayo kali ini. Dia aja rokok di bawah. Ini gitu anak masih kita aja rokok ada tinggal kita tinggal. Ada duit membawa sekalian ada tukar rokok bukan bayi pak. Dua sunnah bersiwak hukumnya sunnah dan itu asalnya. Yang ketiga katakan aja. Yang ketiga bersiwak itu makruh. Bersiwak itu hukumnya makruh bagi orang yang berpuasa setelah gelincir matahari. Artinya waktu zuhur kan boleh bersiwak, tapi subuh tetap bersiwak. Sembahyang duha bersiwak. Tapi kalau sudah gelincir matahari orang yang bersiwak sunnah hukumnya tidak bersiwak. Tetapi Al-Imam Nawawi berpendapat beda. Beliau ada mukharahah, tidak dimakruhkan. Meskipun sudah gelincir matahari, kata Imam Nawawi ada makruh tetap sunnah karena fadilah bersiwak tadi sangat bagus. Yang keempat, siwak itu khilaful aula, kurang pantas, kurang bagus, yaitu bersiwak dengan siwak orang. Ampun guru ada, diambil. Hebat berdua. Ya, bagaimana? Kalau niatnya tidak beruk, niatnya ambil berkah boleh. Guru bacakan siwak, ambil berkah. Tapi ingin guru ambil berkah, guru bersiwak boleh. Tapi bila ada ingin siwak kapan? Itu nanti lah bola. Tapi kalau tak beruk, ambil berkah boleh. Ini kadang karena siwak orang tasmiyah itu bagus, karena itu ditaknik. Makanya kalau tasmiyah itu ada di kurma. Ya kalau dibiarkan nanti kurma dimakan sedikit oleh guru atau lurus saja. Lalu kita dikatakan masyarakat mulut cibayi sekarang madu ayo madu ada bapak. Tapi ada yang suaranya suka turun pas kayak itu kayak ulun. Pas ada guru yang lain cuma ulun hadir mendengar langsung. Jadi begitu kita dikatakan begini suara jangan rusakin ya. Jadi ada langsung kalau itu kan sunat jangan guru banyak begini nanti mampir lagi. Sampai sekarang mungkin kata siapa ya? Jadi ada suara itu. Jadi dia mulai mana lu nanti pernah ditanyakan ya. Nah, ibunya juga ini bagus semua sudah tahu ada guru dikatakan. Lalu ada yang kacilnya apa berbisik lawan mamanya si yang dia kayak tanya kamu guru tadi tanya apa begini anak lagi. Oh mana? Nah orang sudah jadi guru tak pilih gitu. Udah kan ya kamu nak pilih lagi. Si guru ya. Tidak tahu. Makanya kadang-kadang kalau mereka di kita mau ya. Dulu tak dikatakan kalau kita ya kadang harus satu tak dikatakan. Kalau orang salah paham gitu, gurunya menyarikan anak tapi menyarikan dia bisa berpulang ini. Kalau pada itu sunnah. Kemudian lagi siwak itu hukumnya haram. Apa? Bersiwak dengan punya orang lain tanpa izinnya. Dan kita tahu kalau dia tahu mana itu haram hukumnya. Itu siwak aja. Padahal siwak itu kan ya bukan kada habis. Ya kalau ini odol kawan. Hah? Makanya di sini anak di pondok dikatakan dulu dua orang anak turun dua di pondok. Jika bila habis odol habis jangan memakai odol kawan. Jika habis sabun habis pekerjaan yang bisa berkawan. Ini penyakitnya habis anak di pondok bisa sekolah tapi kada mau alih kenapa? Karena aku
Iwak juga. Apalagi di dahulu Ustaz Samui datang boleh ke sekolahnya nah. Pasti mama mengirim itu nasi bungkus itu berdaun. Kenalin saya nasi bungkus berdaun yang gitu. Banyak kan nasi putih biasa. Cuma kan karena kalau asal dibungkus di daun lalu dingin sampai 4-5 jam lalu nyaman. Karena di ada makan paling iwak paling nyaman itu mentok. Entar itu 4 bungkus dibawain lalu tulisan. Mama mengirim itu kadang-kadang ulun masih belajar misalnya makan itu kawan di kamar ulun datang itu ketinggalan daunnya aja yang mana tadi pindahnya kirimannya dari Singapura iya harus di sana kan langsung di sana ulunnya ini makan aja mamanya kan dia mau masakinnya jadi aku naik kita berdua lah di sana aja kalau halal ya nah apalagi kan halal habis ya Allah kan ya kalau tapi itu serunya waktu zaman ya itu ada benar dapat kisah sakit hati kawan-kawan biasa kan cuma ini nanti mengakibatkan itu ada berkah ya apalagi kawan-kawan dalam peribu amat nah itu jangan ya kalau kawan-kawan ini yang anehnya aku masih ini dikumpulin sabunnya orang sabun di WC untuk orang yang istrinya di WC dibawa pulang nih sabun di masjid sabun di luar makanya sabun masjid namanya tempat habis jadi sekarang ada tukang di luar parkir nah itu hati-hati jadi haram kemudian martabat bersiwak pertama sunnah bersiwak kayak lebih irok dengan kayu irok dulu pas ada obat jadi kan obat itu berubah kemudian jadilah akar kayu kurma akarnya kemudian apa lagi bulu zaitun batang pohon zaitun ini harus akar kayu irok kalau dijual tuh kayu siwak-siwak tuh dijual sama orang berkata itu bila ada jadi itu nakhli akarnya pohon kurma bila tidak ada pohon zaitun batang itu harum kalau tidak ada semua kayu yang memiliki bau harum kayu beruga boleh asal jangan bau kantuk lawan tahi aja ini semua bau kecuali bau tahi bau kantuk ini rehani jalan 2 bau nah 2 bau itu kada boleh kan jadi harum untuk kalau bau kemudian bagi apa kemudian boleh banyak lain-lainnya jadi kadang-kadang kayu siwaknya kadang-kadang kayu kurmanya bonjol ada lalu pakai apa boleh pakai kayu apa aja asal jangan kayu bin aja rontok gini batangnya giur nah kasar-kasar juga boleh yang penting jangan sampai pakai siwak sunni rapid untuk pakai pari tidak boleh yang intinya pakai semua yang dapat menghilangkan bau yang kasar. Nah, kalau baju ulun ini kan ada kasarnya. Jadi ini sabarannya. Orang bilang Haramai. apa nih? Pisau baju jenis kayak ini tidak boleh. Tapi kalau nang karton atau ngikul karton atau umpamanya grill atau yang kasar itu kalau siwak kan dia biasa lihatin teman guru kayak ya lah, sunat. Ada pada pakai apa namanya nih? Ekornya apa? Gula boleh, pakai ini boleh, itu sunat. Pokoknya apa aja, bahkan boleh pakai tangan. Makanya lihat orang pada itu, turun mereka bilang punya apa boleh pakai tangan. Yang penting tangannya kasar, tangan biar ini mana dalam harusnya. Ya, disebab pakai tangan ada bapak. Baik dicium lah, cium seorang, jangan boleh suruh dicium, apa rasanya? Waktu dulu tuh seorang orangnya waktu dulu kayak gitu, nah tangan bau sunat, mau sembahyang bang. Bicarakan sendiri. Bila ada pakai ini kasar nih boleh bersiwak. Tapi dunia dikatakan dunia aku lihat bersiwak boleh. Dapat. Artinya mudah. Kalau harus pakai. Tapi yang abdulnya tadi pakai kayu. Dibelilah murah aja 25.000 nggak perlu 100 gonol. Kalau kan orang bersiwak sampai meninggal ternyata saja penting ada aja. Tapi ukurannya kayu siwak tidak boleh pendek dari 4 jari. Ingat kan? Nggak boleh lebih pendek dari 4 jari. Kan ada orang kadang-kadang cuma segini aja, bergantung tasbih ya Allah. Dia kadang. Kenapa tidak boleh dari 4 jari kurang? Karena nanti tangan ini sudahnya begini, pegangnya. Kelingking sama apa namanya? Jempol di bawah, 3 jari di atas, lalu suah. Itu sunahnya. Makanya panjang segini tidak apa-apa. Tapi jangan lebih pendek dari 4 jari. Karena kalau lebih pendek dari 4 jari, tangan ini tidak bisa lalu pegangnya kayak ini.
memegang 3 jari itu sunnah. Nah itu kan, makanya diambil yang paling sunnah. Makanya kurang-kurangnya segini, tapi jangan lupa yang benar. Kalian benar, benar lah. Ini mungkin anak handphonenya anak para Romawi itu ya. Ya kalau sedang ya. Nah, di Makkah itu orang kelas kami itu sebatang semua dengan bunga. Bahkan kayak gini. Ya, ya. Nggak ada apa-apa, nggak ada semua. Ya kan? Kita ngaku ada Wahabi kan, semua. Berarti lebih parah dulu Wahabi. Kurang di sana semua pada banyak, betul kayak gitu. Bila kali semua melihat, kalau kali semua melihat pasti yang benar. Padahal betul di Madinah di Mekah rata-rata mereka ditaruh di lidahnya. Namun kalau halus kayak gini kan. Ya, benar gitu. Karena sunnah kabilahnya itu luar biasa. Nah itu diantaranya. Ya. Jadi jangan kurang daripada 4 jari. Kemudian, nah ini salah satu cara kita mencapai kebersihan, dan siok itu sunnah. Ya kalau sebagaimana Allah berfirman, wa idza qala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'tamuna. Jadi yang pertama sunnah daripada bersuci itu diantara yang pertama bersiwak. Kemudian nanti yang kedua sunnah daripada bersuci itu adalah iktihal. Iktihal itu bercelak mata, sunnah Nabi ada 9 titik. Itu insyaallah yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. Siwak di antara sunnah Nabi. Karena dalam Al-Qur'an Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 124, wa idza qala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'tamana. Tak kala Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk mengerjakan satu kesucian, maka beliau menyempurnakan. Nah itu salah satunya kan yang pertama bersunat itu di zaman Nabi Ibrahim, dan sunat itu bagian daripada sunat cara bersuci. Yang pertama di sini disebutkan bersiwak, nanti yang kedua masuk sunnah itu adalah bercelak mata, yang ketiga pakai minyak rambut. Nah, nanti itu bagiannya insyaallah di bulan yang akan datang.